Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kita yaitu Capcin, cuap-cuap informatif. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Bagus sendiri yaitu Dr. Nurlaili Wardani ya dok ya. Nah, dokter ini merupakan salah satu dokter di Puskesmas Bagu. Nah dok, hari ini kita mau bahas yang lagi trending nih tentang gagal ginjal akut pada anak. Nah, gagal ginjal akut sendiri nih dok, setelah saya searching nih dari yang terakhir laporannya itu udah 269 kasus ya dok, dan 157-nya itu meninggal. Benar ya dok ya? Ya, jadi yang data terbaru tanggal 26 Oktober itu sekarang sudah 269 kasus yang terbaru. Jadi penambahan dari yang sebelumnya itu 241 kasus yang dilaporkan. Jadi penambahannya itu karena ada kasus lama yang baru dilaporkan, dan ada 3 kasus baru setelah Kemenkes mengumumkan ada dilarang peredaran obat. Itu terdapat 3 kasus baru setelah itu. Kalau yang lainnya kasus lama. Iya, terus di NTB sendiri udah ada kasusnya ya dok Iya, ya? jadi sudah ada. Kalau yang dikonfirmasi di Kemenkes sendiri itu ada 1 kasus, tapi kemarin ada berita yang beredar itu 3 balita yang sempat dirawat di Sanglah itu meninggal karena gagal ginjal. Gitu. Tapi ya gagal ginjal misterius masih ya namanya gitu. Terus dok, dari isu-isu yang beredar itu kan katanya karena obat sirup yang mengandung dietilen glikol dan etilen glikol. Iya. Itu benar ya dok ya? Jadi kan kemarin kecurigaannya itu banyak penyebabnya, bisa karena prerenal, renal, dan postrenal gitulah kalau misalnya kita ngomongin gangguan ginjal. Jadi terus yang dicurigai kemarin dicari penyebabnya itu apa? Yang pertama infeksi. Jadi infeksi diperiksakan kemarin semuanya untuk infeksi kuman, virus, terus bakteri, jamur itu diperiksa semua. Kemudian untuk toksin juga diperiksakan karena kan anak-anak ini ada riwayat infeksi, dia riwayat demam sebelumnya, terus ada gejala gejala infeksi saluran nafas seperti batuk, pilek, dan gejala gangguan GI gitu ya, saluran cerna, bisa diare, muntah begitu. Jadi dicari penyebabnya dan dicurigai memang ke arah sana sirup, karena kalau misalnya dilihat karena infeksi, padahal tidak semua anak itu menunjukkan adanya infeksi yang setipe begitu. Ya, dan dari hasil kulturnya itu tidak menunjukkan semua anak itu ada yang khusus penyebabnya gitu, infeksinya itu. Terus kalau misalnya dari toksinnya ternyata memang benar, dari dilihat sampel darahnya ada tadi kandungan etilen glikol dan dietilen glikol seperti itu. Dan di biopsi ginjalnya ditemukan kalsium oksalat gitu. Dan kalsium oksalat itu adalah hasil metabolit istilahnya. Jadi kalau etilen glikol dan dietilen glikol itu masuk ke tubuh kita, itu dipecah sama hati, dirubah menjadi tadi ya hasil akhirnya adalah kalsium oksalat. Itu yang berbahaya untuk ginjal. Bahayanya gimana dok? Karena dia namanya kristal gitu ya, kalsium oksalat kristal, dan dia itu bentuknya tajam-tajam gitu, dia tuh merusak jaringan ginjal juga gitu, seperti itu. Terus dok, bedanya apa gagal ginjal sama gagal ginjal akut? Jadi sebenarnya ada yang bilang gangguan ginjal, ada yang bilang gagal ginjal. Kalau kita dulu kuliah bilangnya gangguan ginjal itu memang kalau misalnya dia sudah ada kelainan gitu, gangguan di fungsi ginjalnya. Nah, kalau gagal ginjal itu memang sudah tidak berfungsi istilahnya. Ya, jadi udah kan kalau gangguan ginjal tuh ada yang tipe ringan sampai yang berat. Gagal ginjal tuh yang udah beratnya gitu. Nah, kalau misalnya yang akut itu dibatasi dia kurang dari 14 hari. Jadi dia tiba-tiba nggak bisa kencing atau jumlah urinnya itu berkurang dalam 24 jam nih udah nggak bisa kencing, terus jumlah urinnya berkurang tanpa diketahui penyebabnya gitu, dan tiba-tiba dulunya nggak ada riwayat kayak begitu gitu. Terus dok, kalau misalnya itu kan cepet nih jadi gagal ginjalnya, itu kira-kira bisa sembuh nggak? Kalau misalnya karena kan
di sini curiganya adalah penyebabnya keracunan ya, keracunan etilen glikol dan dietilen glikol. Kalau misalnya cepat diketahui, yang diserap dalam tubuh itu masih jumlahnya sedikit dan diberikan sekarang sudah ada antidotumnya ya, sudah diberikan itu bisa sembuh gitu. Kalau misalnya udah sembuh, dia kalau orang tua itu kan harus cuci darah atau apa. Kalau anak-anak gimana dok? Apa sembuh total apa masih harus cuci darah? Kalau anak-anak karena curiganya tadi kelainan ginjal, tergantung kerasukan jaringan ginjalnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya sudah parah sekali ininya gangguan ginjalnya gitu sudah berat, ya kemungkinan bisa harus bantuan HD ya, hemodialisis. Jadi fungsi ginjalnya digantikan oleh mesin seperti itu. Tapi kalau misalnya masih ringan dia masih bisa sembuh total. Terus dok, gejala awal-awalnya itu gimana dok? Kalau gejala awalnya yang pertama kita lihat dulu karena ini kan pada anak yang paling banyak ya. Jadi usianya itu 0 sampai 18 tahun. Kemudian yang kedua dia ada riwayat demam. Jadi ada demam, kemudian tadi ada gejala saluran nafas atau gejala saluran cerna, bisa batuk pilek atau diare gitu. Terus ada perubahan jumlah urin yang signifikan dalam 24 jam atau dia enggak kencing sama sekali dalam kurang dari 12 jam. Dalam waktu 12 jam itu dia enggak kencing sama sekali gitu. Itu kita harus curiga ada gangguan ginjal pada anak tersebut. Berarti ibu-ibu ini harus selalu ini ya dok? Bener, harus monitor. Jadi yang biasanya anaknya mungkin sampai siang itu pipisnya harusnya udah 3 kali, itu diperhatikan. Kok sekarang dari pagi nih sampai siang nggak pipis-pipis, atau pampersnya mungkin ganti 2 kali sehari, yang sekarang kok sampai malam aja masih kering gitu kan, itu. Harus diperhatikan. Terus dari warnanya juga kan kita bisa lihat. Kalau misalnya warna kencing yang normal itu dari kuning jernih sampai ya putih. Kalau misalnya banyak minum putih ya, putih bening itu sampai kuning jernih. Kalau misalnya dia sudah kurang cairan gitu, dia pasti kuning keruh sampai ke merah-merahan gitu. Sampai ke pekat. Kuning pekat gitu lah. Terus dok kan itu katanya obat sirup yang mengandung DEG sama EG tadi. Terus gimana dok buat masyarakat nih, apa udah ada obat-obatan yang kira-kira bisa kita konsumsi, apa yang nggak bisa kita konsumsi gitu? Jadi kalau yang sampai hari ini itu sudah banyak yang dicek lagi sama BPOM, itu yang sudah aman. Jadi untuk masyarakat sebenarnya waspadanya itu tidak membeli sembarangan obat. Jadi harus konsultasi dulu kalau perlu ya. Jadi dilihat di sana nanti di BPOM itu ada website resminya. Dilihat di obat apa aja yang aman untuk ini sudah dicek. Jadi memang sebenarnya EG dan DEG itu ada dalam sirup karena dia itu adalah reaksi dari pelarutnya sirup itu tadi gitu. Jadi dia ada ambangnya. Kalau misalnya dari Kemenkes bilangnya kemarin 0,1% lah, sampai 0,5%, 0,25% gitu. Jadi kalau misalnya sirup-sirup yang di atas ambang itu tidak boleh digunakan karena dia menyebabkan tadi gangguan ginjal akut tadi. Terus dok, kan obat sirup tuh udah ada ya dari dulu kita minum obat sirup, tapi itu kayaknya nggak apa-apa. Terus sekarang kok ada kayak gini, apa mungkin komposisinya diubah-ubah apa gimana dok? Kalau tentang komposisi itu BPOM ya yang ini yang punya kewenangan karena yang menerbitkan izin farmasi sendiri itu kan dari BPOM. Jadi yang harusnya ada quality check, quality controlnya mungkin ya, gitu. Yang tiap bulan mungkin nggak tahu ya. Apa mungkin gitu, quality controlnya. Termasuk kelalaian BPOM juga ya dok ya? Kalau kelalaian sih nggak bisa, jadi dari BPOM dia sudah melaporkan terus tapi yang diedarkan juga beda gitu. Maksudnya ya quality controlnya, jadi penyimpanan dari distribusinya juga itu harus diperhatikan karena kalau misalnya sirup ditaruh di bawah sinar matahari langsung juga itu menyebabkan reaksinya tidak stabil gitu. Jadi bisa menghasilkan itu tadi DEG yang lebih dari batas normal, ambang normalnya. Sudah, kita kan sebagai orang tua harus jaga-jaga nih. Terus kalau misalnya saya punya anak yang umurnya kan lebih kurang dari 6 bulan, kan katanya harus menghindari yang sirup-sirup. Nah itu gimana dok? Apa udah boleh kalau misalnya anak kurang dari 6 bulan
pakai obat yang puyer itu kan harus pakai air juga kan dok. Sedangkan makan sama minum air putih aja kan belum boleh gitu. Kalau misalnya untuk bawah 6 bulan itu kalau misalnya untuk obat boleh dia. boleh. Boleh. Jadi boleh dicampur air putih, kemudian pakai puyer juga bisa. Tapi kita perhatikan lagi obat-obat apa aja yang boleh dimasukkan. Maksudnya boleh dikonsumsi oleh anak di bawah 6 bulan gitu. Untuk parastamol itu masih boleh gitu. Terus dok ada nggak alternatif lain, misal anak kita demam supaya nggak buru-buru dikasih obat gitu? Iya bener. Jadi kalau misalnya anak kecil ya, terutama kalau misalnya panasnya tidak terlalu tinggi, misalnya sumber-sumber gitu ya, di bawah 38, masih kita bisa kompres. Jadi kompresnya itu di daerah yang banyak pembuluh darahnya. Biasanya kita kompres di dahi ya. Oh, di dahi. Ya, coba kompresnya itu dengan air biasa dibawa ke tiak atau di siku gitu, lipatan siku atau lipatan lutut, itu lebih cepat turunnya. Pakai air biasa dok? Pakai air biasa. Jadi kalau misalnya ya lebih ke air biasa aja, biar dia cepat turun, cepat menyeimbangkan lah suhunya itu. Oh iya. Dok, itu kan tadi isu-isu yang beredar tuh karena sirup. Mungkin nggak ada pemicu lain, misalnya ada penyakit yang bawaannya dia dulu emang. Oh iya. Jadi memang untuk anak yang ada istilahnya apa sih gangguan kongenital gitu ya, itu ada strukturnya mungkin yang berbeda dengan yang normal, itu memang lebih cenderung lebih cepat dia gagal ginjalnya gitu. Tapi yang faktor resikonya sih yang itu aja. Karena nih sekarang ini kan dicurigainya itu karena toksin. Tapi kalau misalnya infeksi, kemarin ada yang bilang karena infeksi COVID, bilangnya long COVID gitu. Tapi ternyata ya setelah diperiksa yang positif SARS-CoV-nya cuma hanya 3% gitu. Jadi kan nggak signifikan gitu. Bukan itu penyebabnya. Gitu. Dok, kan dari isu-isu yang beredar katanya juga karena vaksin COVID nih dok. Ini bener nggak dok? Jadi kan kalau misalnya kita curiga ke vaksin itu padahal anak di bawah 6 bulan, di bawah 5 tahun itu masih belum ada yang divaksin kan, padahal mayoritasnya yang terkena itu anak di bawah 5 tahun gitu. Ya, jadi kemungkinan sih bukan kayaknya karena nggak vaksin. Mungkin ya dok. Iya. Tuh, berarti bukan karena vaksin. Jangan takut vaksin karena vaksin itu melindungi kita ya dok. Benar, dari COVID ya. Oh ya dok, terus katanya Kemenkes sudah katanya udah ada penawarnya nih gagal ginjal tuh. Itu gimana dok? Iya. Maksudnya gimana penawar? Jadi sebenarnya bukan penawar gagal ginjalnya, jadi penawar toksinnya tadi, EG dan DEG tadi. Itu memang dia kerjanya itu untuk menghambat alkohol dehidrogenase ya. Jadi menghambat pembentukan metabolitnya si EG DEG tadi yang berbahaya untuk ginjal. Jadi dia namanya fomepizol. Itu jenis kayak enzim gitu apa gimana dok? Fomepizol, iya dia injeksi. Bukan enzim sih, dia co-inhibitor. Ya, seperti itu. Jadi dia kerjanya tadi menghambat enzimnya dia. Jadi dia co-inhibitor. Terus ini didatangkan dari Singapura, Australia, dan sekarang katanya Indonesia baru terima bantuan dari Jepang sekitar 200 vial. Dan itu disebar ke rumah sakit besar tipe A. Gitu. Yang di sini dapatnya di paling terdekat kayaknya di Jatim. Berarti harus tetap keluar NTB ya dok ya? Iya, sepertinya gitu. Karena harganya itu satu vialnya aja katanya sih 100-an juta. Waduh. Jadi memang mahal ya, padahal itulah. Terus dok, kenapa ya anak-anak itu bisa gampang gagal ginjal, mengalami penurunan ginjal dok? Padahal kan itu masih anak-anak gitu dok. Apa mungkin makanannya zaman sekarang apa gimana dok? Enggak sih, memang karena kadar toksinnya kayaknya ya. Jadi karena kadar toksinnya yang itu tidak bisa diterima oleh anak-anak karena kan dia kristal tadi ya, ada kristal, dia itu merusak jaringan ya, siapapun dari anak-anak, orang tua itu ya akan begitu juga gitu loh, akan rusak juga. Tapi mungkin karena ukuran atau volumenya ginjal orang dewasa itu lebih luas, jadi dia kerusakannya tidak seberapa parah seperti anak kecil, mungkin seperti itu. Oh iya dok. Terus gimana dok cara kita mencegah supaya anak kita nggak ikut gagal ginjal? Ya tadi kalau misalnya demam ya jangan buru-buru langsung dikasih obat yang dibeli di apotek atau mungkin boleh sembarang beli obat. Jadi
Kalau bisa ya, kalau misalnya panasnya masih sumber-sumber gitu, itu bisa kita kompres, kita coba kompres dulu. Kemudian kalau misalnya ada riwayat demam, kemudian ada gejala batuk pilek, terus ada tadi gejala diare, muntah, mungkin itu bisa dibawa ke rumah sakit gitu, atau ke puskesmas atau ke layanan fasilitas kesehatan terdekat. Biar diobatin gitu ya, biar tahu dosisnya itu gimana sesuai gitu. Terus jangan panik, jadi jangan panik, jangan ikut-ikut menyebar hoax lah, misal ini nih obat ini nih nggak boleh gitu, coba dicek dulu di BPOM obat ini udah bener belum, udah nggak ada DEG-nya belum, gitulah, gitu. Dicek dulu di websitenya BPOM, website resmi, jadi jangan asal share gitu ya, yang informasi yang belum benar. Kemudian itu tadi konsultasi dengan ahli yang terakhir ya. Dok, kalau misalnya kita dikasih obat puyer nih sama dokter, terus ada nggak selain air putih kan ada tuh dijual di apotek-apotek tentang pengencer obat. Nah itu gimana dok? Jadi kan sebenarnya EG dan DEG ini bukan pengencer obat, tapi dia reaksi samping dari tadi larutan pengencer obat tadi, ya seperti polietilen glikol, propilen glikol, gliserin dan sorbitol, itu pasti menyebabkan produksi ada EG dan DEG gitu efek sampingnya. Tapi ada ambang batas normalnya, dia kalau yang aman dinyatakan tadi 0,1% sampai 0,25% gitu. Jadi kalau misalnya kita mau beli sendiri, kalau saya anjurkan sih dalam jangka sekarang ya jangan dulu sampai dikeluarkan surat edaran yang terbaru lagi kalau misalnya ini boleh gitu. Kalau bisa ya tetap dengan resep dokter gitu. Berarti kalau misalnya anak kita sakit nih, jangan kasih obat sembarangan, lebih baik ke dokter ya dok ya? Iya. Biar pasti. Terakhir nih dok, buat para ibu-ibu di rumah ini kan masih banyak yang khawatir ngasih obat sirup buat anaknya. Gimana menurut dokter nih? Kalau misalnya kan sekarang BPOM sudah mengeluarkan rilis surat edaran yang mana saja yang sudah boleh dikonsumsi karena sudah dicek gitu, ambang EG dan DEG-nya sudah di ambang normal gitu, itu bisa digunakan. Tapi kembali lagi sebisa mungkin konsultasi dulu gitu, konsultasi dengan ahlinya seperti itu. Terus dihindari ada juga yang lebih dari ambang batasnya DEG-nya itu diperhatikan, jangan sampai ya itu nanti dikonsumsi. Nah itu tadi ya podcast kita tentang gagal ginjal akut pada anak. Terima kasih banyak dok, sangat bermanfaat sekali. Kayaknya udah semuanya pertanyaan netizen ini udah dijawab sama dokter. Nah buat teman-teman yang kira-kira masih ingin bertanya, bisa nanti komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Itu dulu podcast kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.